Ini adalah alat peluncur girder canggih yang mampu lebih efisien karena lokasi dari pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 Kaligawe ini berada di kawasan yang padat lalu lintas. Seksi 1B ini juga menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol yang nantinya sekaligus terintegrasi dengan tanggul laut. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat perkembangan terbaru pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Kaligawe. Pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut untuk mengatasi masalah banjir luapan air laut di kawasan pantai utara atau Pantura memiliki peran yang sangat vital. Termasuk pembangunan di kawasan Kaligawe yang merupakan urat nadi kawasan perputaran roda perekonomian lantaran terdapat pelabuhan Tanjung Emas. Demi menghadirkan infrastruktur yang memadai sekaligus mengatasi kerugian ekonomi masyarakat pesisir akibat sering terjadinya banjir, ini pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 sedang berlangsung. Dikerjakan di kawasan yang padat lalu lintas, pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 Kaligawe menggunakan bantuan alat peluncur girder canggih untuk mempercepat pekerjaan konstruksi sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas di sekitarnya. Selain itu, pembangunan tol Semarang Demak seksi 1B di kawasan Kaligawe juga menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Kaligawe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 10 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kita berada di kawasan Kaligawe Semarang ya teman-teman. Akan melihat progres terbaru tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Kaligawe. Di tayangan video sebelumnya kita sudah mengupdate kawasan Purwosari Sayung yang menggunakan ribuan kaki bumi dan juga kawasan Pantai Morosari yang menggunakan jutaan batang bambu. Nah, di depan ini adalah jembatan Kaligawe lurus yang mengarah ke Demak Kota, sedangkan kiri sini yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Emas. Ini adalah kondisi terbaru konstruksi dari jembatan Kaligawe yang sudah dilakukan peninggian ya teman-teman. Karena sebelumnya kawasan Kaligawe ini sering tergenang banjir luapan air laut atau banjirop. Nah, saat ini sudah dilakukan peninggian jembatan dan di depan sana sedang pengerjaan konstruksi jalan tol Semarang Demak seksi 1. Ini termasuk jalan yang di sebelah kita lintasi ini juga sudah dilakukan peninggian jalan ya teman-teman. Sebelumnya rendah dan sering tergenang oleh banjir. Ini ada alat berat yang berada di bagian tengah sini. Nah, ini adalah tol Semarang Demak seksi 1 yang berada di daratan. Ini seksi 1A ya teman-teman. Di kawasan Kaligawe ini ada dua seksi 1A dan seksi 1B. Nah, di depan sebelah kanan ini ada alat berupa peluncur girder atau girder launcher ini ya. Alatnya sangat canggih sekali teman-teman. Dalam proyek pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ini juga menggunakan peluncur girder. Tuh ya, wah keren ini.
Sudah ada beberapa girder yang dilakukan pengangkatan pada pilar-pilar penyangga. Oke, kita coba menyusuri dulu ya teman-teman. Nanti kita juga akan melihat dari video visualisasi udara. Nah, yang di depan sini pekerjaan pierhead atau kepala pilarnya juga sudah mantap ini. Terus mengarah ke depan sana. Nah, kemudian nanti jalan tol ini berbelok ke kanan ya teman-teman, atau di atas laut. Nah, yang di atas laut menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Ini, sedangkan yang di sini kepala pilarnya segera menyusul ini. Tinggal yang satu sini dan yang di depan sana. Hampir selesai penuh ini untuk pengerjaan kepala pilar. Nah, di sini beloknya ke kanan teman-teman. Nah, kanan sana itu adalah seksi 1B. Terus nanti terkoneksi dengan kawasan Sayung Benak. Oke ya, belok ke kanan sana ya. Berada di atas laut. Oke teman-teman, sekarang kita berada tepat di kawasan Pasar Kubro. Nah, di depan Pasar Kubro ini sedang ada peninggian jalan. Kurang lebih sekitar hampir 1 meter ini ya ditinggikannya. Karena kawasan Pasar Kubro ini sering tergenang banjir luapan air laut atau rob. Sehingga harus dilakukan peninggian jalan ini. Nah, kemungkinan untuk bangunannya nanti ini juga akan dilakukan peninggian ya. Karena bangunannya ini lebih rendah dari timbunan tanah yang baru. Nah, jadi lokasi dari Pasar Kubro ini tepat berada di sekitaran lokasi pembangunan Tol Semarang Demak Seksi 1A, kawasan Kaligawe ya. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Nah, ini adalah kondisi Pasar Kubro dilihat dari pantauan udara. Timbunan tanahnya sampai ke ujung sana ya teman-teman. Karena memang kawasan Pasar Kubro ini juga sering tergenang banjir luapan air laut atau rob. Sehingga harus dilakukan peninggian agar pasar ini tetap bisa beroperasi secara normal ya, tanpa adanya kendala banjir. Oke, kita maju lagi teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada peluncur girder canggih. Kita maju dulu ya, melihat yang di sekitaran jembatan Kaligawe. Tuh, sini memang kawasan sangat padat sekali teman-teman. Ada yang ingin mengarah ke Demak, ada yang ingin mengarah ke Pelabuhan Tanjung Emas. Tuh, di depan sana adalah jembatan Kaligawe yang sudah dilakukan peninggian konstruksinya. Karena memang sebelumnya kawasan jembatan Kaligawe ini juga sering tergenang banjir luapan air laut ya teman-teman. Sehingga harus dilakukan peninggian jalan agar tidak menghambat kendaraan yang melintasi kawasan Kaligawe ini. Nah, yang di depan sana berwarna hijau ini merupakan makam Syekh Jumadil Kubro. Tuh, di bawah sana juga banyak yang ziarah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita arahkan ke sebelah kiri. Jadi lokasi konstruksinya ini tepat berada di tengah jalan Kaligawe ini ya. Nah, ini. Sampai ke depan sana juga ramai sekali teman-teman. Didominasi oleh kendaraan berat ini ya. Nah, itu. Depan sana itu adalah kawasan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Emas. Dan di bawah ini adalah alat peluncur girder yang sangat canggih sekali teman-teman. Bernama girder launcher. Tuh. Jadi fungsi dari girder launcher ini untuk menempatkan balok-balok girder pada kolom-kolom girder yang berada di kepala pilar atas ini ya teman-teman. Harus menggunakan peluncur girder ini karena lokasi konstruksi Kaligawe ini berada di kawasan yang padat lalu lintas. Nah, keunggulan dari peluncur girder ini dapat dikerjakan di area yang terbatas, sehingga bisa lebih efisien dan juga bisa lebih cepat. Oke, kita maju lagi teman-teman. Coba kita tengok sampai ke ujung sana ya nanti, di seksi
1B Kaligawe. Nah, yang di depan sini adalah seksi 1A ini ya, berada di daratan. Seksi 1A ini kemungkinan besar akan selesai terlebih dahulu ketimbang seksi 1B dan seksi 1C. Karena seksi 1B dan seksi 1C, khususnya dari kawasan Terboyo hingga Sayung ya teman-teman, ini berada di atas perairan, sehingga memiliki tingkat kesulitan tersendiri ketimbang yang ada di daratan semacam seksi 1A ini. Nah, di bawah ini adalah deretan kepala pilar yang sudah selesai, hanya tinggal menunggu pemasangan balok-balok girder saja. Kemudian di depan sana juga ada beberapa pekerjaan kepala pilar ya teman-teman. Ada berapa ini? Sekitar 5 kepala pilar lagi nih yang belum selesai. Akan segera menyusul pekerjaan kepala pilar atau pierhead. Tuh ya. Jadi di depan sana sedang diberlakukan kontraflow. Nah, nantinya akan belok ke kanan teman-teman. Ini adalah kepadatan lalu lintas di kawasan Kaligawe yang merupakan kawasan sibuk setiap harinya. Oh, di bawah sini ada pembuatan pondasi ini ya. Cukup lebar dan dalam ini. Tuh, pilarnya sedang pembesian. Nanti akan dibuat untuk kepala pilar juga. Di sebelah kiri ini banyak sekali peti kemas. Nah, untuk seksi 1A ini batasnya di depan sini teman-teman. Kemudian yang kanan atau yang berada di atas perairan ini sudah masuk seksi 1B kawasan Kaligawe. Nantinya kawasan Kaligawe ini akan terkoneksi dengan Sayung melalui tol Semarang Demak seksi 1. Yang saat ini waktu tempuh dari kawasan Kaligawe hingga Sayung ini bisa mencapai 30 menit bahkan 1 jam lebih ya teman-teman, apalagi saat terjadinya kemacetan. Nah, dengan adanya tol Semarang Demak seksi 1 ini nantinya mampu memangkas waktu tempuh kendaraan dari yang awalnya 30 menit hingga 1 jam hanya 10 hingga 15 menit saja teman-teman. Nah, ini adalah progres konstruksi di seksi 1B Kaligawe. Di sini juga menggunakan alat peluncur girder canggih ya teman-teman. Di bawah terlihat sudah ada beberapa balok girder yang dilakukan pengangkatan. Sudah ada 2 bentangan itu ya. Tinggal 2 bentangan lagi yang menunggu proses pekerjaan. Yang di sini menggunakan balok girder, kemudian yang di depannya ini menggunakan beton slab. Tuh. Di perpaduan dari pilar dan juga tiang-tiang pancang ya teman-teman. Nah, kemudian di depannya lagi itu yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Tuh. Jutaan batang bambu ini terus berlanjut hingga kawasan Morosari. Berada tepat di atas perairan. Jadi fungsi dari bambu ini untuk memperkuat struktur tanah yang ada di lokasi pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ini. Karena kondisi tanah yang ada di sini lunak ya teman-teman. Nah, nanti akan terkoneksi hingga kawasan Purwosari Sayung yang ada di ujung sana itu ya. Di video sebelumnya kita juga sudah mengupdate kondisi di kawasan Morosari dan juga Purwosari Sayung. Oke teman-teman, seperti ini kondisi terbarunya. Nah, untuk yang seksi 1 Kaligawe ini akan selesai lebih cepat ya, kemungkinan ya akhir tahun 2025 ini atau tahun 2026. Sedangkan seksi 1B Terboyo hingga Sayung ini selesainya April tahun 2027, targetnya seperti itu. Ya, semoga pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 selalu berjalan dengan lancar, dan untuk seluruh pekerja semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman,
Cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.